Sahabat Muslim, tahukah Anda siapa makhluk Allah yang paling tidak sopan? Jika Anda menjawab iblis, jawaban Anda salah. Meski iblis membangkang, namun ia tetap takut kepada Allah. Makhluk yang tidak sopan itu adalah hawa nafsu. Ketika pertama kali diciptakan, hawa nafsu dan akal sama-sama ditanyai oleh Allah. Saat Allah bertanya kepada akal, "Wahai akal, siapakah aku?" Akal pun menjawab, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku." Namun ketika pertanyaan itu ditanyakan kepada hawa nafsu tidak mau menjawab. Dia hanya terdiam. Karena sifatnya itu, Allah memasukkan hawa nafsu ke dalam api neraka selama 100 tahun dan mengangkatnya lagi. Kemudian hawa nafsu ditanya kembali oleh Allah, "Wahai hawa nafsu, siapakah aku dan siapakah engkau?" Hawa nafsu menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah memasukkan nafsu ke dalam neraka ju'u, yaitu neraka yang penuh dengan rasa lapar selama 100 tahun. Setelah dikeluarkan, maka Allah bertanya kembali, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Setelah disiksa di neraka ju'u, barulah nafsu mengakui dengan berkata, "Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku." Sahabat Muslim, kisah tadi menggambarkan betapa kerasnya dan kuatnya sifat hawa nafsu. Oleh karena itu, pentingnya mengendalikan hawa nafsu. Terlebih nanti di saat berpuasa di bulan Ramadan. Jika nafsu dan bisikan setan merupakan sesuatu yang berbeda, lalu apa hubungan keduanya? Dan manakah yang pantas diwaspadai dalam ajakan berbuat dosa? Sebelum menjawab hal tersebut, kita harus mengesampingkan terlebih dahulu gambaran setan sebagai bentuk makhluk. Karena sejatinya, setan merupakan bentuk sifat. Hal ini seperti disebutkan Ibnu Katsir yang menyatakan bahwa setan adalah semua yang keluar dari tabiat jenisnya dengan kejelekan. Jadi sederhananya, sifat buruk setan itu bisa dinisbatkan kepada jin dan bisa juga dinisbatkan kepada manusia. Sedangkan jin yang tunduk kepada iblis akan menjadi pengikut iblis dan menjadi bala tentaranya, serta mendapat sebutan setan dari kalangan jin. Sahabat Muslim, ketika pertama kali dibuang dari surga, iblis terkatung-katung sendirian di muka bumi. Oleh karenanya, ia mengawini dirinya sendiri dan beranak dengan cara bertelur. Di awal perkawinannya tersebut, iblis mengeluarkan 5 buah telur pertamanya, yang kemudian disebarkan ke penjuru bumi. Lalu bagaimana bisa iblis memiliki keturunan yang sangat banyak? Iblis ternyata memiliki alat reproduksi yang unik, yakni di paha kanannya terdapat alat kelamin jantan, dan di paha kirinya terdapat kelamin betina. Lalu iblis pun mengawinkan paha kanannya dengan paha kirinya, selayaknya pasangan yang sedang berhubungan badan. Maka keluarlah darinya setiap hari 10 telur. Dan dari setiap telur akan keluar 70 keturunan iblis berkelamin jantan dan betina. Saking banyaknya, iblis memilih lautan sebagai istananya. Karena lautan adalah tempat terluas di muka bumi, termasuk bala tentaranya pun tinggal di sana. Sahabat Muslim, adapun peran setan pada hawa nafsu ialah dengan cara membisikkan dan menggoda agar hawa nafsu tersebut bangkit. Semisal, setan menghiasi seorang wanita agar nampak mempesona, lalu bangkitlah nafsu. Jika orang tersebut tak dapat mengendalikan nafsu, maka jatuhlah orang tersebut ke dalam dosa karena mengikuti hawa nafsu. Dan jika nafsu itu terbiasa melakukan maksiatnya berulang-ulang tanpa dibendung oleh manusia itu sendiri, maka setan tak perlu menggodanya lagi atau menghiasinya. Karena dengan sendirinya, nafsu sudah membawa orang tersebut pada kehancuran. Oleh karenanya, bulan puasa menjadi momen yang tepat untuk melatih dan mengikat hawa nafsu. Masya Allah.
Nauzubillah min dzalik.